Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Halo siswa-siswi hebat, selamat datang di kelas saya, di kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sudah siap belajar ya untuk hari ini? Ini kita akan belajar tentang Kementerian Negara Republik Indonesia. Silahkan ikuti pembelajaran dengan baik dan tentunya dengan penuh semangat. Yuk kita mulai. Oke, nah di sini saya sajikan foto kementerian, foto para menteri, tentunya dengan presiden dan wakil presiden negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Oke, lantas pertanyaan saya, kenapa sih harus ada kementerian? Kenapa ya? Nah, kita bahas jawabannya bersama bahwa seperti yang kalian ketahui bahwa sistem pemerintahan negara Republik Indonesia itu menganut sistem presidensial, di mana bahwa presiden itu bertugas sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Nah, dan tentunya tugasnya itu tidak sedikit banyak sekali, maka dari itu perlu dibentuk kementerian. Untuk apa? Tentunya untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita lihat dulu ada kalimat motivasi dari Douglas K. Stevenson. Di sini Douglas menyebutkan bahwa kita yakin ya bahwa pemerintahan kita adalah lemah, bodoh, suka memaksa, tidak jujur dan tidak efisien. Meskipun demikian, pada saat yang sama kita sangat yakin bahwa sistem kita merupakan sistem pemerintahan terbaik di dunia dan kita ingin memberlakukannya pada setiap negara. Nah, setelah kalian mendengar kalimat motivasi tersebut, hikmah apa yang dapat kalian ambil? Ya, atau sikap positif apa yang dapat kalian ambil? Tentunya kita sebagai warga negara yang baik harus bersikap yakin, optimis bahwa sistem pemerintahan negara kita merupakan sistem yang terbaik ya. Dan pasti bisa maju dan berkembang. Oke. Kita lanjutkan ya ke kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kita masuk yang pertama dulu ke kedudukan dari Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta, dan berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Itu ya tentang kedudukan kementerian. Nah, selanjutnya saya sajikan juga di sini dasar hukum tentang kementerian ya yang tercantum di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 4. Kita lihat bersama-sama di dalam pasal 1 disebutkan bahwa presiden itu di pasal 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Di pasal 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur di dalam undang-undang. Oke, itu ya tentang dasar hukum dari Kementerian Negara Republik Indonesia. Kita lanjutkan. Lantas, apa sih dari tugas dari kementerian itu? Nah, sekarang kita lanjut ke tugas kementerian ya. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tugas kementerian yaitu menyelenggarakan urusan tertentu di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bisa dipahami ya tentang tugas kementerian? Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, berbicara tentang klasifikasi, ya, kementerian itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, ya. Ada kementerian kelompok pertama, ada kementerian kelompok kedua, dan ada kementerian kelompok ketiga. Lalu apa saja yang menjadi perbedaan dari masing-masing kelompok tersebut? Kita lihat dulu kementerian kelompok pertama, ya. Nah, kementerian kelompok pertama itu dibedakan menjadi 3, ya, atau terdiri atas 3 kementerian. Yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri,
Yang kedua ada Kementerian Luar Negeri, yang ketiga ada Kementerian Pertahanan. Kenapa ketiga kementerian ini dimasukkan ke dalam kementerian kelompok pertama? Nah, alasannya karena kementerian ini adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di beberapa ayat berapa? Nah, sekarang kita cek ya. Hal tersebut dijelaskan di dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Jelas ya? Jadi yang termasuk ke dalam kelompok kementerian yang pertama ini ada 3 ya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke Kementerian Kelompok 2. Dimasukkan ke dalam Kementerian Kelompok 2 karena apa? Ya, karena kementerian-kementerian ini adalah kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kementerian kelompok 2 ini terdiri atas 18 kementerian. Ya, saya sebutkan ya, ada Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di layar ya. Nah, Kementerian Agama disebutkan tidak di dalam undang-undang? Tentu disebutkan ya. Kementerian Hukum dan HAM itu pun disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti kalian cek, coba ya. Ada di pasal berapa dan ayat berapa. Selanjutnya kita berangkat ke Kementerian Kelompok 3. Nah, Kementerian Kelompok 3 ini adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Di antaranya ada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, ya, ini semua masuk ke dalam Kementerian Kelompok 3. Bisa dipahami ya? Oke, nah lalu apa sih tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari masing-masing kelompok kementerian yang tadi? Kita lihat ya, kementerian kelompok pertama itu tugasnya adalah penyelenggara perumusan, penetapan dan pelaksana kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Sedangkan untuk Kementerian Kelompok 2 hampir sama, ya, hanya beda di bawahnya saja. Kalau kelompok 2 itu terakhirnya adalah pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, ya. Dari awalnya kita sebutkan ya, Kementerian Kelompok 2 itu tugasnya atau fungsinya itu untuk perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi. Sedangkan Kementerian Kelompok 3 bertugas atau berfungsi untuk perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, selain dari 3 kelompok kementerian yang tadi saya sebutkan, ya, ada juga ya, kita lihat di sini ada kementerian, mohon maaf. Nah, ini dibentuk untuk apa ya? Untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya. Ya, kementerian koordinator ini dibedakan menjadi 4. Ada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM. Ya, yang kedua ada Kementerian Koordinator di bidang perekonomian, yang ketiga ada Kementerian Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang terakhir adalah Kementerian Koordinator bidang kemaritiman dan investasi Indonesia. Ya, lalu apa saja kementerian apa saja yang harus saling berkoordinasi, yang harus saling sinkronisasi?
dan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya ini. Nah, saya berikan contohnya di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, ya. Apa saja yang kementerian yang di bawah naungan Kementerian Koordinator Polhukam? Contohnya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Politik dan HAM itu merupakan bagian dari Kementerian Koordinator Polhukam. Bisa dipahami ya? Sedangkan yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Nah, kementerian-kementerian itu merupakan kementerian yang di bawah naungan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk saling berkoordinasi, saling bersinkronisasi ya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bisa dipahami ya? Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan. Sampai jumpa minggu depan. Jika ada pertanyaan, boleh di Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.